Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Aryani. Kami dari kelompok 2 yang ingin mempresentasikan hasil tugas kami dengan judul Toyota Extra Motor. Jadi di sini kami berkelompok 3 orang, yaitu saya sendiri Yesi Aryani, yang kedua Triani Saifitri, dan yang ketiga Christian. Jadi tanpa memperpanjang waktu kata, berikut adalah tugas kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kita mulai merambah pasar global, termasuk Amerika Serikat, dengan model Toyota Crown. Jadi pada tahun 1966 Toyota meluncurkan yaitu Toyota Corolla yang menjadi salah satu mobil paling laris sepanjang masa. Nah, selanjutnya inovasi pertumbuhan globalnya. Jadi Toyota dikenal dengan filosofi produksi yang efisien seperti Toyota Production System. Nah, dan konsep just in time. Nah, yang banyak ditiru oleh perusahaan lain. Pada tahun 1997 Toyota meluncurkan Toyota Prius. Nah, mobil hybrid pertama yang diproduksi massal, menandai langkah besar dalam inovasi ramah lingkungan seperti mobil listrik yang pada umumnya kita udah tahu, udah ada di Batam dan di seluruh dunia udah menggunakan mobil listrik. Nah, di era modern ini Toyota kini menjadi salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Mereka terus berinovasi di bidang mobil listrik yang seperti saya jelaskan sebelumnya, dan hybrid dan teknologi otonom. Dan di sini kita akan membahas perbedaan Toyota yang di Jepang dan yang ada di Indonesia. Jadi model kendaraan yang dijual ini di Jepang. Toyota menawarkan lebih banyak varian model, termasuk mobil-mobil kecil dan model-model mobil yang canggih seperti Toyota Crown, Century, Alphard, dan lain-lain. Nah, sedangkan di Indonesia Toyota lebih fokus pada mobil keluarga dan kendaraan niaga seperti Avanza, Innova, Rush, Fortuner, dan Hilux. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan model pasar lokal. Beberapa model Jepang tidak dijual di Indonesia karena berbeda kebutuhan. Jadi untuk teknologi dan fiturnya di Jepang umumnya sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih dong tentunya. Nah, jadi seperti sistem hybrid generasi terbaru, mobil listrik atau fitur self driving yang bisa nyetir sendiri, dan sistem keselamatan tingkat tinggi. Ya, jadi seperti yang kita dengar Toyota Safety Sense terbaru. Nah, di Indonesia Toyota ini terbagi lagi. Bukan. Toyota ini memiliki beberapa teknologi canggih. Ada juga tapi tidak selengkap yang di Jepang. Biasanya fitur disesuaikan agar lebih terjangkau dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang produksi dan perkaitannya. Jadi di Jepang merupakan pusat produksi utama Toyota. Jadi banyak dong mobil Toyota yang diimpor ke sini ke negara lainnya juga. Sedangkan di Indonesia, Toyota juga memiliki pabrik sendiri di Indonesia. Seperti Karawang, Jawa Barat melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Jadi mobil seperti Avanza, Innova, dan Yaris, dan Fortuner juga dirakit lokal dan sebagian juga diekspor dengan harga yang sama-sama relevan, tergantung dengan kebutuhan yang ada di negara tersebut. Jadi kalau di Jepang
harga mobil Toyota itu bisa lebih murah untuk model domestik karena pajak dan regulasi berbeda. Tapi mobil premium tetap mahal dong. Nah, selanjutnya di Indonesia. Di Indonesia ini bisa lebih mahal karena ada tambahan biaya seperti pajak impor atau pajak barang mewah yang seperti kita dengar PPNBM dan biaya distribusinya. Selanjutnya kita akan memahami tentang perbedaan standar akuntansi internasional dan lokal. Jadi, Toyota Motor Corporation yang berkantor pusatnya di Jepang menyusun laporan keuangannya berdasarkan Japanese GAAP. Jadi, prinsip G-GAAP menekankan kehati-hatian sehingga keuntungannya hanya diakui ketika realized. Nah, misalnya jika mobil itu benar-benar sudah terjual dan cash telah diterima. Nah, sebaliknya di Indonesia PT Toyota Astra Motor ini wajib menyusun laporan berdasarkan PSAK-nya. Nah, yang mengadopsi prinsip IFRS 15. IFRS 15 ini menggunakan 5 langkah mulai dari identifikasi kontrak hingga alokasi harga transaksi. Jadi sehingga pendapatan bisa diakui lebih awal, misalnya ketika kontrol kendaraan berpindah ke pelanggan. Nah, meski kas belum diterima penuh, tapi udah bisa dikatakan bahwa pendapatannya sudah ada. Nah, akibatnya ketika Toyota Astra melaporkan penjualan via leasing operasional, pengakuan pendapatannya di G-GAAP mungkin ditunda sampai akhir masa sewa. Sedangkan di PSAK IFRS-nya, pengangkutan dapat dimulai sejak kendaraan diserahkan. Nah, untuk menyatukan angka di laporan konsolidasi di Tokyo. Jadi, tim akuntansi Toyota harus melakukan reconciliation atau mengubah angka PSAK-nya menjadi basis di JEP atau IFRS globalnya, sehingga investor internasional melihat satu set laporan dan konsisten. Selanjutnya ada di translasi mata uang asing. Nah, setiap bulan Toyota ini melaporkan penjualannya dalam bentuk rupiah atau IDR. Nah, dan Toyota Thailand mencatat pendapatannya dalam mata uangnya sendiri. Nah, namun laporan konsolidasi grup di Tokyo harus menggunakan yen. Nah, proses tersebut disebut sebagai currency translation. Nah, pertama, semua aset dan liabilitas seperti piutang, pelanggan, atau utang dagang diubah menggunakan kurs penutupan pada tanggal neracanya. Misalnya pada PT TAM punya piutang USD 1 juta dan kurs penutupan adalah 150 USD. Nah, maka laporan konsolidasinya tercatat piutang sebesar 150 juta. Ubah dengan kurs rata-rata karena transaksi terjadi sepanjang tahun. Contohnya, jika penjualan itu 60.000 miliar, diubah menjadi 4 miliar jika kurs rata-rata menjadi 15.000 yen. Nah, jadi perbedaan kecil antara kurs rata-rata dan kurs penutupan menciptakan forex currency translation adjustment yang tidak dibawa ke laporan laba rugi utama, melainkan ke other comprehensive income atau OCI. Nah, jadi
Dengan demikian, fluktuasi kurs tidak mengganggu margin operasi Toyota secara tiba-tiba. Baiklah, penjelasannya akan dilanjutkan oleh Trianisa Fitri. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko nilai tukar dan handling, yaitu fluktuasi nilai tukar bisa berakibatkan signifikan pada laba bersih Toyota. Misalnya, saat yen menguat dari 150 yen ke 160 yen terhadap dolar Amerika Serikat, setiap US dollar 1 juta ekspor komponen menjadi 10 juta yen lebih sedikit. Untuk menahan risiko ini, Toyota menggunakan forward contracts and cross currency swap. Contohnya, saat Toyota Astra menjual spare part ke pabrik Jepang seharga US dollar 5 juta, mereka mengunci kurs forward 6 bulan di level 152 US dollar. Meski spot saat ini 155 US dollar dengan kontrak forward 5 bulan ke depan, Toyota tepat menukarkan US dollar dengan 152. Sehingga jika spot melonjak ke 158 yen, Toyota aman karena tidak menerima 760 juta, melainkan 5 juta ditambah 152, bukan 790 juta. Selisih ini mengurangi validitas laba. Selain itu, Toyota menerapkan natural handling membangun pabrik perakitan di negara tujuan ekspor seperti Thailand atau Indonesia, sehingga sebagian besar input dan output dengan mata uang lokal minimalkan kebutuhan konveksi mata uang. Oke, selanjutnya saya juga menjelaskan tentang teknologi dan transportasi pelaporan. Agar operasi multinegara bisa dipantau secara real-time, Toyota mengintegrasikan semua anak perusahaan ke dalam satu sistem ERP global seperti SAP, seperti transaksi penjualan, pembelian, atau pembayaran. Langsung tercatat di satu database pusat. Hari ini mempercepat proses close bulanan dan biasanya 10 hari menjadi 3-5 hari. Selain laporan keuangan, tradisional Toyota juga menerbitkan integrated report yang menggabungkan kinerja keuangan dengan non-keuangan, misalnya emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan program sosial. Dengan mengadopsi standar IFRS untuk instrumen keuangan dan IFRS untuk pengungkapan risiko, Toyota memberikan gambaran menyeluruh kepada stakeholder tentang bagaimana manajemen risiko valuta asing dan sustainability berjalan secara terpadu. Toyota berhasil menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional dapat mengelola pelaporan keuangan lintas negara secara efektif. Perbedaan standar akuntansi yang ada di Jepang dengan yang ada di Indonesia membutuhkan proses rekonsiliasi agar laporan konsolidasi tetap akurat dan konsisten. Dalam hal ini, translasi mata uang Toyota menggunakan metode konversi yang tepat dan mencatat selisih kurs ke dalam other comprehensive income untuk menjaga stabilitas laporan laba rugi. Untuk mengatasi risiko nilai tukar, Toyota menggunakan strategi hedging seperti forward contracts dan natural hedging yang terbukti efektif dalam mengurangi dampak fluktuasi kurs terhadap laba. Dukungan teknologi melalui sistem ERP global juga mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan transparansi keuangan di seluruh entitas. Sebagai penutup, dengan kombinasi antara harmonisasi standar akuntansi, manajemen risiko yang cermat, serta integrasi teknologi, Toyota mampu mempertahankan akuntabilitas dan transparansi keuangan di tengah kompleksitas bisnis global. Pendekatan ini menjadi contoh baik bagi perusahaan lain yang ingin berkembang secara internasional tanpa mengorbankan kualitas pelaporan keuangan.